Perkenalkan, kami dari kelompok Excel yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Izri Nabil, rekan saya Juri Maxwell, Immanuel Leo, dan juga Farel Adi. Hari ini kami sangat antusias untuk merepresentasikan situ TAK Redefined, yaitu sebuah proyek perombakan total UI UX dari sistem TAK Telkom University. Kami di sini bukan sekedar untuk memamerkan desain yang terlihat lebih bagus, tapi untuk menunjukkan bagaimana desain yang tepat dapat menyelamatkan mahasiswa dari stres administratif yang tidak perlu. Sebelum merancang solusi, kami turun langsung untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi menjadi lebih buruk bagi pengguna. Dari riset kami menemukan masalah yang sangat krusial. Yang pertama, beban kognitif tinggi, yaitu alur kompleksitas dengan 4 tingkat drop-down kategori yang membingungkan memori pengguna. Yang kedua, faktor black hole, yaitu tidak ada feedback atau alasan spesifik saat dokumen ditolak oleh admin. Yang ketiga, absennya panduan, yaitu pengguna dibiarkan menebak-nebak cara memperbaiki error yang memicu frustasi yang sangat tenggat waktu kelulusan. Lalu bagaimana cara kami menyelesaikan masalah tersebut? Kami menyadari bahwa merancang fitur yang canggih tidak akan ada gunanya jika gagal memahami end user. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan User Centered Design atau UCD. Yang pertama, sejak hari pertama, kami menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari setiap keputusan desain kami. Yang kedua, kami tidak berasumsi, yaitu melakukan survei, memetakan pain points, dan membangun user persona. Ketiga, kami menerapkan prinsip desain berulang, yaitu iteratif desain, di mana setiap mockup yang kami buat selalu dievaluasi dan diuji kesesuaiannya dengan mental model pengguna. Yang keempat, pendekatan ini memastikan bahwa setiap pixel yang kami buat memiliki nilai fungsional, bukan sekedar dekorasi visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dimana di step 5 itu kami ada pembuatan tahap pertama, yaitu ada home atau dashboard. Ada home atau dashboard, lalu ada input TAK-nya itu sendiri, lalu ada history dari inputan TAK, selanjutnya ada fitur informasi SKPI, ada frequently asked question atau FAQ, dan kuota. Lalu di step ke-6, karena mayoritas mahasiswa yang setelah kami survei itu mengakses website ini melalui laptop atau PC, sehingga penggunaan mouse dan trackpad itu sangat dibutuhkan. Jadi kami mendesain area drag and drop yang sangat besar di tengah layar untuk fitur submit TAK di sebelah sini. Lalu jika nantinya sudah di-upload, kita menggunakan date picker yang lebih untuk meminimalisir pengetikan manual. Jadi di step 5 dan 6 kita fokus ke interaksi kepada user yang lebih dioptimalkan. Lalu di step 7 masih pada fitur utama untuk input TAK, kami mengatasi drop-down kategori yang tadinya membingungkan atau yang tadinya sangat banyak menjadi searchable text input, sehingga nantinya kita juga menambahkan checkbox validasi sebelum submit seperti ini. Yang tadi ini di step 6 tadi bisa dilihat tadinya adalah input yang dapat membingungkan, sehingga sekarang menjadi date picker otomatis. Lalu di step 7-nya kita tambahkan juga untuk validasinya seperti ini. Jadi ada page baru untuk validasi sebelum nantinya user atau mahasiswa bisa submit dan kirim TAK-nya dari sertifikat. Nah, di step 9 dan juga 13, di mana di step 9 itu merupakan pedoman penulisan teks. Jadi kami mengubah pesan error yang tadinya tidak menjelaskan di mana errornya dan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini kami mengubah hal itu menjadi lebih jelas, di mana ada alasan kenapa dokumen tersebut ditolak, lalu cara memperbaikinya, dan tips pencegahan agar tidak terulang hal yang sama, di mana di sini juga kami menambahkan kita bisa langsung mengajukan ulang, jadi otomatis dibentuk oleh AI-nya ke dokumen yang seharusnya, seperti itu. Nah, untuk step 10 dan juga 11, di mana terkait aksesibilitas, di sini kami menambahkan fitur penggantian bahasa, di mana ada penggunaan bahasa Inggris yang memudahkan mahasiswa internasional ketika menggunakan web tersebut. Dan ketika bahasa Inggris dipilih, maka semuanya berubah menjadi bahasa Inggris. Untuk step selanjutnya ini ada step 12, di mana kami membuat sistem ramah penyandang buta warna, yaitu menggunakan grafis Donut chart ganda yang menyesuaikan kontras warna pada base status agar aman bagi penderita color vision deficiency. Dan untuk step selanjutnya, step 13, yaitu untuk layouting. Di sini pada tata letaknya kami menggrouping, di mana untuk TAK wajib kita ada grouping seperti ini, dan untuk layouting selanjutnya ada pada
konfirmasi pengajuan TAK di mana di sini menerapkan prinsip Gestalt yaitu common region untuk membungkus ringkasan data dan aproximasi untuk mendekatkan tombol batal dan kirim sebagai bentuk error prevensi tertinggi sebelum masuk ke database. Kemudian kami sudah menyiapkan untuk menguji prototipe di Figma. Kami melakukan think aloud kepada 4 orang responden mahasiswa, yaitu untuk merumuskan hipotesis, matriks pengujian completion rate, time on task, dan sistem usability scale score, yaitu di mana kami menyusun 3 skenario tugas yang bebas bias, yaitu yang pertama ada skenario untuk unggah sertifikat lomba, kemudian yang kedua skenario untuk cek penolakan, dan yang ketiga informasi tentang SKPI. Di mana di laporan sebelumnya kami juga sudah memaparkan untuk completion rate-nya itu 100%, di mana semua responden bisa melakukan ketiga skenario tersebut. Untuk time on task-nya itu di bawah 20 detik semuanya, dan untuk skor sistem usability scale-nya itu rata-rata di 86,25%. Untuk menjelaskan terkait prototipe dari pembuatan UI refining situ TAK yang kita sudah buat, di mana secara bagian besarnya kita menggunakan 2 bagian, ada yang diterjemahkan atau kontennya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Secara keseluruhan kita ada beberapa section, ada dashboard atau homepage, lalu ada input page, input section, lalu selanjutnya ada riwayat kegiatan atau history section, selanjutnya ada section untuk SKPI preview, lalu ada section FAQ atau frequently asked question, dan yang terakhir ada section informasi kota. Oke, di sini masuk ke tahap pengujian. Bisa kita lihat di sini ada donor chart di beranda untuk memudahkan melihat seberapa banyak sih gabungan dari poin TAK wajib dan juga TAK pilihan yang diperoleh oleh user, dan juga ada presentasi progres yang sudah dilakukan oleh user, apakah sudah 100% untuk TAK wajib dan juga TAK pilihannya. Lalu ada pemilihan pengajian bahasa, di sini ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia untuk memudahkan user internasional maupun lokal. Di sini pada bagian info TAK, di sini ada autofill with AI, merupakan fitur utama kami di mana user bisa mengisi kategori dan tingkat kegiatan berdasarkan menggunakan AI agar memudahkan dan mempercepat pengisian. Lalu ada informasi penting untuk user juga sebagai pengingat, lalu ada buku panduan, dan juga ada total poin saat ini, lalu ada riwayat pengajuan terakhir, di mana kalau autofill with AI, nanti sertifikatnya otomatis di-scan oleh AI, ada kompetisinya itu kategorinya, dan juga tingkat pelaksanaan otomatis. Terus kirim sertifikat, maka muncul pop-up konfirmasi tahap kedua, di mana jika memang tersebut sertifikat yang ingin diinput, maka kirim sekarang. Lalu di bagian riwayat kita membagi menjadi 4 filter untuk semua dan juga diterima dan menunggu serta ditolak. Di bagian semua menampilkan semua riwayat yang pernah diinput dan juga ada statusnya semuanya, maka ditampilkan juga ada total poin, kegiatan yang disetujui, dan sisa target untuk memenuhi SKPI. Lalu di sini diterima menampilkan semua kegiatan yang diterima, menunggu menampilkan kegiatan yang menunggu, dan ditolak juga menampilkan kegiatan yang ditolak. Lalu ada pop-up message juga untuk pengajuan yang ditolak, di mana di sini ada alasan penolakan yang jelas dan juga cara memperbaikinya gimana, tips pencegahan di masa depan gimana, dan juga ada ajukan ulang sekarang. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.